Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syah Putra Mukhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 183112700650089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dengan kelas yaitu R02 dengan dosen yaitu Bapak Agung Triayudi. Jadi ini adalah rangkuman dari beberapa materi yang sudah dilalui, sudah saya rangkum menjadi satu. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu software development. Software development ini biasanya melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Contohnya seperti berpikir sejenak, menghadap komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris code gitu. Terus tidak ada kertas-kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama yaitu ada interfacing atau interface. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware driver interface dengan perangkat keras lain. Yang kedua ada operating system. Operating system ini merupakan perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Selanjutnya ada beberapa OS yang dikenal secara luas. Yang pertama itu ada Microsoft Windows, yang kedua ada Linux dan variasinya atau variansnya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian, dan sebagainya. Selanjutnya ada Unix, selanjutnya ada FreeBSD, yang terakhir ada Macintosh, itu ada di Apple. Selanjutnya ada program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Itu program aplikasi berfungsi untuk membantu atau membuat suatu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke proses perangkat lunak. Yang pertama ada spesifikasi dulu. Dalam spesifikasi ini kita menentukan apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Jadi kita benar-benar melakukan seperti analisa gitu, spesifikasi. Yang kedua ada pengembangan. Ini yaitu proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada validasi. Ini adalah pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Yang keempat ada evolusi. Ini merupakan perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Jadi itu sifatnya temporer, evolusi ini, perubahan perangkat lunak ini, karena sesuai keinginan. Kalau inginnya ini seperti ini, nanti inginnya kayak gimana bisa diganti lagi, jadi temporer. Nah, dalam perangkat lunak ini juga ada mitos-mitosnya. Seperti yang pertama itu mitos dari software atau perangkat lunak, yaitu masih diyakini oleh banyak manajer dan praktisi. Yang kedua, membahayakan karena mereka memiliki unsur-unsur kebenaran. Yang ketiga, setiap praktisi dan manajer harus memahami realitas bisnis perangkat lunak. Itu adalah beberapa mitos dari perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Software engineering ini atau rekayasa perangkat lunak ini merupakan disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan atau maintenance. Nah, perangkat lunak atau software engineering yang harus dibuat itu harus mampu menjalankan 4 aspek. Yang pertama yaitu tepat waktu, yang kedua tepat anggaran, yang ketiga meningkatkan kinerja, dan yang keempat mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan software. Dari generasi awal software itu ada batch orientation, yang keduanya ada custom software. Pada generasi kedua itu ada multi-user, real-time, database,
dan produk software. Dan pada generasi ketiga ini ada distribute systems dan low cost hardware. Tadi kita udah bahas tentang rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya apa sih perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem? Jadi kalau rekayasa sistem ini berkaitan dengan aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Tapi kalau RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Jadi RPL atau rekayasa perangkat lunak ini adalah bagian dari rekayasa sistem. Seperti itu. Nah, produk rekayasa perangkat lunak diperoleh melalui tahapan pengembangan atau Software Development Life Cycle atau SDLC. Nah, contoh dari siklus SDLC ini ada waterfall model, V model, spiral model, fountain model, dan prototyping. Selanjutnya kita masuk ke proses RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada technical process. Nah, ini digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC, seperti analysis methods, design methods, programming methods, dan testing methods. Yang kedua ada metode teknis. Ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, aspek, dan lain-lain. Apa sih atribut perangkat lunak yang baik? Nah, perangkat lunak ini harus memberikan fungsi yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna yang harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Seperti contohnya yang pertama itu atributnya maintainability atau mudah dipelihara atau dirawat, seperti itu. Software harus berevolusi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Kenapa harus mudah dirawat? Karena software harus selalu berevolusi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Yang kedua ada dependability atau dapat diandalkan. Software tentu saja harus dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Yang ketiga ada efisiensi atau daya guna. Efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, memori, hardware, listrik, dan lain-lain, itu semua harus efisien. Yang terakhir ada acceptability atau dapat diterima. Perangkat lunak harus diterima oleh pengguna seperti yang pernah dirancang. Ini berarti harus bisa dimengerti, digunakan, dan kompatibel dengan sistem lainnya. Tentu saja dalam rekayasa perangkat lunak ini mempunyai beberapa tantangan. Yang pertama itu ada heterogeneity atau keberagaman. Nah, ini mengembangkan teknik untuk membangun perangkat lunak yang dapat mengatasi perbedaan platform dan lingkungan eksekusi. Yang kedua ada delivery atau pengiriman, mengembangkan teknik yang mengakibatkan pengiriman perangkat lunak lebih cepat. Yang terakhir ada trust atau kepercayaan, mengembangkan teknik yang menunjukkan bahwa perangkat lunak dapat dipercaya oleh para penggunanya. Selanjutnya kita masuk ke proses generik. Yang pertama itu ada spesifikasi. Apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Yang kedua ada pengembangan, proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada validasi, pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Dan terakhir ada evolusi, perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Selanjutnya ada proses actors atau aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Proses pengumpulan rekrutmen merupakan proses yang interdisiplin, menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang. Contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder perangkat lunak termasuk tetapi tidak terbatas pada berikut ini, yaitu ada user atau customer, yang kedua ada market analyst, yang ketiga ada regulator atau yang memiliki aturan, yang keempat ada software engineer. Selanjutnya kita masuk ke software recruitment fundamental. Ada beberapa fase atau beberapa ini di sini. Yang pertama yaitu fase analisis. Selama fase analisis ini menentukan persyaratan untuk sistem baru atau sistem rekrutmen. Rekrutmen atau persyaratan dapat disebut juga kebutuhan adalah
sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ada technical recruitment. Karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Misalnya, komponen sistem mungkin diperlukan untuk beroperasi pada portable dan desktop PC yang menjalankan Windows dan sebagainya. Yang ketiga ada usability recruitment. Karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya antarmuka berbasis web, mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman, desain grafis yang lebar. Yang kedua ada penempatan menu dan format dan sebagainya. Selanjutnya ada reliability recruitment. Ini adalah menggambarkan keadaan sistem. Contohnya seperti seberapa sering sistem mati, pengolahan data yang salah, bagaimana mendeteksi dan pulih dari masalah tersebut. Selanjutnya ada security recruitment. Ini berkaitan dengan masalah keamanan sistem tentunya. Contohnya seperti hak akses atau memerlukan password dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall atau count. Nah, ini yang pertama ada recruitment, analysis, dan definition. Ini adalah pembentukan kebutuhan. Yang kedua ada sistem dan software design. Ini mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Yang ketiga ada implementation dan unit testing. Ini adalah penulisan program. Yang keempat ada integration and system testing. Ini adalah memeriksa program atau mencari kesalahan. Yang terakhir ada operation and maintenance, pemeliharaan sistem dan menambahkan fungsi. Tentu saja pada model waterfall ini juga ada masalahnya atau ada problemnya. Contohnya yang pertama ada jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Yang kedua ada sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Yang ketiga ada customer harus sabar. Yang keempat ada developer sering menunda pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke model prototyping. Nah, ini model prototyping ini sering terjadi. Customer menjabarkan objektif untuk mengenai software yang diminta, tetapi tidak mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Nah, yang kedua, selanjutnya di sisi lain developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Untuk mengatasi situasi tersebut bisa digunakan pendekatan prototype paradigma atau problems prototyping model. Nah, customer melihat prototype tersebut sebagai versi dari software. Pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitasnya bisa terjamin. Customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan saja supaya prototipe tersebut bisa berjalan. Development membuat implementasi yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara cepat. Dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang dipergunakan tidak tepat atau algoritma tidak efisien. Selanjutnya kita masuk ke rules based. Apakah itu rules based? Jadi rules based itu adalah restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa mengubah fungsionalitasnya. Kapan rules based ini dilakukan? Ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering, ketika hardware dan software sudah lama hampir tak berfungsi. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sistem bisa direstrukturisasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatan. Mengapa dilakukan? Karena mengurangi resiko. Software yang baru dibangun membuat resiko yang tinggi. Jadi dapat mengurangi resiko, dan ini juga dapat mengurangi biaya karena biaya untuk re-engineering
software baru. Selanjutnya ada reverse engineering. Pertama adalah analisis software kembali dalam tahap pemahaman dalam desain dan spesifikasinya. Bisa sebagian proses re-engineering atau sebagian spesifikasi sistem untuk diimplementasi ulang, membangun database dan bangkitkan program informasi dari proses ini. Mengapa? Karena kode aslinya telah dalam keterbatasan di mana sudah terlalu lama. Misalnya kebutuhan memori, kinerja, dan lain-lain. Yang kedua, perawatan terbentur pada struktur dan program yang rusak sehingga membutuhkan kerja yang sangat keras. Yang ketiga, ada program secara otomatis diinstrukturisasi ulang untuk menghilangkan beberapa bagian yang tidak beres dalam kondisi yang sangat kompleks. Selanjutnya kita masuk ke desain. Apa itu desain? Desain merupakan representasi dari suatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design. Perancangan perangkat lunak merupakan proses Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan rekrutmen menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak atau Pressman. Tahapan pada SDLC di mana software rekrutmen dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Software Design Principles. Yang pertama, ada proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Yang ketiga, desain tidak boleh reinvent the wheel. Yang keempat, ada desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan integrasi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke software design strategis. Yang pertama ada function oriented, yang kedua ada object oriented, yang ketiga ada data structure design, yang keempat ada component based design. Functional oriented strategi ini bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi seperti strategi klasik dalam desain perangkat lunak, disebut juga structural methods atau tradisional. Strategi ini telah dipraktekkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Program didekomposisi menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram seperti input dan output, proses dan penyimpanan data ditekankan pada aliran data. Selanjutnya ada structure chart. Structure chart atau SC dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Sebuah bagan hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Selanjutnya ada object oriented. Berdasarkan pada informasi yang disembunyikan, sistem dapat dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru, objek komunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proyek yang konkuren. Selanjutnya ada data structure design. Dalam fase analis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram. Sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi atau implementation. Construction basic concept itu ada minimizing complexity, ada anticipating change, ada contraction for verification, ada reuse, ada standards in construction. Minimizing complexity itu dalam konstruksi perangkat lunak meminimalisir kompleksitas.
jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Yang kedua ada anticipating change. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Artinya, perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Selanjutnya ada construction for verification. Ini adalah membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan, termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, perorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis, dan membatasi penggunaan bahasa yang kompleks atau sulit dipahami. Selanjutnya ada Reus. Reus berkaitan erat dengan penggunaan kembali, contoh libraries, modul, source, code, dan sebagainya. Selanjutnya ada construction for Reus. Ini adalah menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali, baik untuk proyek yang saat ini sedang dikerjakan atau proyek lainnya. Nah, kita masuk ke tahap maintenance atau perawatan. Nah, di sini ada software maintenance fundamental, ada maintenance process, ada techniques for maintenance and software maintenance tools. Definisinya adalah pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan atau after the delivery of software. Alasan dibutuhkannya maintenance, yang pertama tentu saja memperbaiki kesalahan. Yang kedua ada meningkatkan desain, yang ketiga meningkatkan implementasi, yang keempat ada interaksi antar muka dengan perangkat lain, contohnya mengakses API. Ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan, dan migrasi perangkat lunak sebelumnya diubah. Tujuannya memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance itu ada yang pertama ada corrective maintenance. Ini adalah modifikasi reaktif atau perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Yang kedua ada adaptive maintenance. Modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada perfective maintenance. Modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna. Peningkatan dokumentasi program dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Selanjutnya ada preventive maintenance. Modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laten dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi maintenance cost atau biaya perawatan. Yang pertama ada stabilitas tim. Yang kedua ada tanggung jawab kontraktual. Yang keempat ada keterampilan staff. Dan yang terakhir ada usia dan struktur program. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Untuk membaca objek database, pertama kali objek dibawa ke memori utama dari disk, dan kemudian nilainya disalin ke dalam variabel program. Untuk menulis objek database, salin di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis ke disk. Sifat transaksi ini ada beberapa ya. Yang pertama ada atomicity. Ini adalah semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua ada konsistensi. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Yang ketiga ada isolation. Saat sebuah transaksi melakukan modifikasi data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi, data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah. Tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate.
Yang terakhir ada durability atau daya tahan. Nah, ini memastikan bahwa hasil eksekusi atau keadaan data setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat terjadi kegagalan sistem atau crash, maka data akan berada pada kondisi terakhir. Selanjutnya kita masuk ke software quality. Nah, ini adalah aspek of functional quality. Itu ada memenuhi recruitment software, menghasilkan software dengan minimal defect, performasi yang baik dan mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang kedua ada aspek of process quality. Ini ada dua aspek, yaitu tepat waktu dan sesuai budget. Definisinya, software quality management atau SQM adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada software quality assurance. Nah, ini adalah serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. SQA ini untuk memberikan bukti yang dapat membangun keyakinan atau kepercayaan bahwa proses perangkat lunak sesuai dan menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang sesuai. Itu adalah sesuai dengan tujuan stakeholder. Selanjutnya ada software quality control. Kegiatan memeriksa artefak proyek tertentu atau dokumen dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan untuk proyek tersebut, termasuk rekrutmen, batasan, desain, kontrak, dan plan. Yang terakhir ada software process improvement. Nah, ini berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke software configuration management atau SCM. Mengapa dilakukan software configuration management ini? Karena ada masalah, seperti banyak orang harus bekerja pada perangkat lunak yang berubah, lebih dari satu versi perangkat lunak harus didukung, custom configured system atau different functional, perangkat lunak yang harus berjalan pada mesin dan sistem operasi yang berbeda. Dan software configuration management ini mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang, mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. Jadi SCM ini adalah seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. SCM mencakup disiplin dan teknik menganalisis atau memulai, mengevaluasi, dan mengandalkan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. SCM activities. Ini software configuration management activities. Yang pertama ada configuration item identification. Yang kedua ada promotion management. Yang ketiga ada release management. Yang keempat ada branch management. Yang kelima ada variant management. Dan terakhir ada change management. Ini dalam SCM ini tidak ada aturan yang tepat. Fungsi SCM biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda, itu secara formal maupun informal, tergantung pada jenis proyek dan life cycle phase atau seperti research, implementation, maintenance atau metodologi yang digunakan. Selanjutnya ada configuration item. Ini adalah agregasi perangkat keras, perangkat lunak atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya segmen kode program, tetapi semua jenis program yang sesuai dengan pengembangannya. Dalam beberapa sistem, tidak hanya perangkat lunak, tetapi juga item konfigurasi perangkat keras seperti CPU atau frekuensi kecepatan bus. Yang terakhir itu ada baseline. Baseline adalah suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab.
yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan atau pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Contohnya baseline A, semua API telah sepenuhnya didefinisikan artefak dari metode kosong. Baseline B, semua metode akses data dapat diimplementasikan dan diuji. Baseline C, GUI diimplementasikan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi